jika Anda melintas di Purwodadi, ada salah satu situs kuno yang nyaris terlupakan. Maka, mampir saja jika ingin mengetahui jejak sejarah tersebut. Wisata alam ini sungguh memang aneh, ajaib, dan terkesan menakjubkan. Bledug Kuwu namanya. Konon, kubangan tanah yang menyemburkan lumpur di Desa Kuwu, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan itu adalah jejak ular raksasa yang bernama Cakalinglung. Setelah membunuh bajul putih di Laut Selatan, jejak itu akhirnya muncul. Usai pertarungan, dalam perjalanan pulang melalui jalur bawah tanah dan kubangan itu dipercaya sebagai bekas tubuh Cakalinglung yang keluar dari dalam perut bumi. Menurut legenda masyarakat sekitar, fenomena alam Bledug Kuwu bermula pada masa Kerajaan Medang Kamulan sekitar abad ke-8. Bahkan, para penduduk sekitar sangat mempercayai dan sering menjelaskan cerita itu kepada para pengunjung wisatawan. Rata-rata para wisatawan memang tertarik menyambangi tempat tersebut karena ajaib tapi nyata. Tak jarang juga penasaran terhadap peninggalan cerita legenda rakyat yang ada di zaman Kerajaan Medang Kamulan. Secara singkat, tour guide pun mengulas bahwa dahulu di Kerajaan Medang Kamulan dikuasai oleh seorang raja bernama Prabu Dewata Cengkar. Dia adalah sosok raja yang sombong, serakah, dan ditakuti. Dia juga dikenal sebagai raja yang tidak bisa mati, sehingga tidak pernah kalah dalam bertarung melawan musuh-musuhnya. Dia juga sering menarik upeti kepada rakyat semaunya. Jika ada yang membangkang, langsung dibunuh. Konon, Dewata Cengkar mempunyai ritual meminum darah manusia. Oleh sebab itu, kesaktian raja itu menyebabkan dirinya tidak bisa terbunuh atau mati. Namun pada akhirnya datanglah seorang tokoh kesatria dari negeri Tibet bernama Aji Saka. Di tangan Aji Saka lah Dewata Cengkar kewalahan soal kadikdayaan. Terjadi pertarungan hingga akhirnya Dewata Cengkar kalah. Kendati demikian, pertarungan itu tidak menyebabkan raja tersebut terbunuh. Kalah bertarung, Dewata Cengkar kemudian melarikan diri ke Laut Selatan dan malih rupa menjadi bajul putih atau siluman buaya putih. Aji Saka pun kemudian mengutus anaknya yang bernama Cakalinglung untuk mengejarnya ke laut. Cakalinglung sendiri merupakan lelaki yang sakti mandraguna, namun sayangnya ia mempunyai fisik buruk rupa dan mengerikan. Kepercayaan masyarakat sekitar, Cakalinglung digambarkan sebagai ular naga raksasa. Sebelum berangkat ke Laut Selatan, Saka pun diberi pesan oleh sang ayah, Aji Saka. Jika menang melawan bajul putih, ia tidak diperbolehkan pulang melalui jalur darat, melainkan harus melalui perut bumi. Mengapa melewati jalur bawah tanah? Hal itu supaya fisik Cakalinglung tidak terlihat oleh masyarakat. Sebab jika ada yang melihatnya, dikhawatirkan akan menjadi bahan pergunjingan masyarakat. Terlebih fisiknya yang sangat menakutkan. Bajul putih jelmaan Dewata Cengkar akhirnya pun berhasil dibunuh dan dikalahkan oleh Cakalinglung dalam pertarungan di Laut Selatan. Caka pun kemudian pulang sebagaimana pesan ayahnya, yakni melalui jalur bawah tanah. Begitu keluar, ia menyembul di daratan Desa Kuwu. Kubangan lubang tanah berdiameter kurang lebih 650 meter yang menyemburkan lumpur di lahan tanah sekitar 45 hektar di Desa Kuwu inilah yang kemudian dipercaya sebagai tapak tilas makhluk mengerikan berwujud ular naga raksasa yang heroik tersebut.
Itulah sebab mengapa masyarakat sekitar percaya bahwa lubang di Beleduk Kuwu itu berhubung dengan Laut Selatan, sehingga air semburannya terasa asin. Tumpahan air asin dari letupan-letupan lumpur tersebut oleh masyarakat dijadikan tempat pembuatan garam yang dikenal dengan nama Bleng. Air dialirkan melalui parit-parit menjauh dari kubangan. Beberapa peneliti yang pernah melakukan penelitian di tempat tersebut menyebut bahwa semburan lumpur yang meluber sekitar 10 meter di sekeliling kubangan terdapat kandungan gas metana, gas CO2, H2S, dan belerang. Dari ceru-ceru itulah petani garam di Desa Kuwu telah ratusan tahun mengolah garam, diperkirakan sejak abad ke-17. Petani garam yang membuat parit dan mengalirkan di pinggir kubangan itu harus telanjang atau tidak berpakaian. Karena menurut mitosnya, jika tidak telanjang akan tenggelam dalam lumpur tersebut. Letupan terbesar Beleduk Kuwu dinamai Joko Tuwo. Dia meledak secara periodik sekitar 15 detik sekali dengan bunyi bleduk, seperti namanya kini. Lemparan lumpur sekitar 5-10 meter ke udara dan jatuh ke tanah sekitar 10 meter. Sementara letupan kecil disebut Rorodeno, bunyinya lebih lemah. Kapasitas lemparan ke udara hanya 1-2 meter ke udara. Frekuensi letusan Joko Tuwo 4-5 kali per menit. Sementara letusan kecil mencapai 10 kali lebih per menit.